Di tengah hiruk-pikuk kota, Aisyah berdiri di depan jendela besar apartemennya yang mewah. Gedung-gedung pencakar langit berkilauan di bawah sinar matahari sore. Ia menyesap kopinya perlahan, memandangi jalanan yang sibuk di bawah sana. Sebagai pemilik agensi properti elit, Aisyah telah bekerja keras untuk mencapai posisinya saat ini. Ia adalah wanita yang tangguh, cerdas, dan tidak mudah ditaklukkan oleh keadaan. Bersama suaminya, Reza, seorang investor sukses, ia membangun kehidupan yang selama ini dianggap banyak orang sebagai sempurna. Reza selalu menjadi sosok suami yang penuh perhatian. Ia tidak pernah lupa mengucapkan selamat pagi, selalu membawakan bunga saat pulang, dan mengisi hari-hari Aisyah dengan kejutan-kejutan manis. Pernikahan mereka terlihat stabil, kuat, dan penuh cinta. Namun, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berubah. Reza mulai sering menghilang. Dulu, ia selalu memberi kabar jika ada pertemuan bisnis mendadak. Tetapi sekarang, ia sering pulang larut tanpa penjelasan yang jelas. Alasan-alasan yang ia berikan terdengar masuk akal, tapi Aisyah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Naluri Aisyah tidak pernah salah. Ia memperhatikan bagaimana suaminya mulai menjauh, bagaimana matanya tak lagi memancarkan ketulusan saat berbicara. Reza tetap tersenyum, tetap mengucapkan kata-kata manis, tetapi ada kehampaan di dalamnya. Aisyah tidak langsung bereaksi. Ia bukan wanita yang mudah meledak karena kecurigaan. Tidak, ia jauh lebih cerdas dari itu. Jika ada sesuatu yang disembunyikan Reza, maka Aisyah akan menemukannya. Namun, bukan hanya itu. Ia tidak akan sekadar mencari tahu. Ia akan bermain. Dan saat waktunya tiba, Reza tidak akan menyadari jebakan yang telah ia siapkan dengan begitu sempurna. Malam itu, Aisyah duduk di ruang kerja pribadinya, di depan layar komputer yang menampilkan daftar transaksi kartu kredit Reza. Seorang wanita biasa mungkin akan menangis dan meminta penjelasan, tetapi Aisyah bukan wanita biasa. Ia mengamati angka-angka itu dengan tenang. Makan malam di restoran mewah, pembayaran hotel berbintang, dan pembelian perhiasan mahal. Semua transaksi terjadi pada hari-hari ketika Reza mengaku sedang sibuk dengan pekerjaannya. Senyum tipis terbentuk di wajahnya. Ia kini yakin, ada wanita lain dalam hidup suaminya. Namun, siapa? Aisyah tidak bisa bertindak tanpa kepastian. Ia butuh bukti yang lebih konkret. Dengan hati-hati, ia mulai menyusun rencana. Tidak ada emosi yang meledak-ledak, tidak ada amarah yang membutakan. Ia akan bermain di belakang layar, mengatur setiap langkah dengan presisi. Langkah pertamanya adalah mengamati pergerakan Reza. Ia mulai lebih memperhatikan jadwal suaminya, mencari pola dalam kebohongan yang disusun dengan rapi. Setiap kali Reza berkata akan lembur, Aisyah diam-diam mencatat waktunya. Setiap akhir pekan yang dihabiskan di luar rumah dengan alasan rapat bisnis, Aisyah menandai tanggalnya. Dan malam itu, saat Reza pulang dengan aroma parfum asing yang samar, Aisyah hanya tersenyum. Esok harinya, ia menghubungi seseorang yang sudah lama ia percaya, Bayu, mantan penyelidik swasta yang kini bekerja sebagai manajer keamanan di agensi propertinya. Aku butuh informasi, kata Aisyah tanpa basa-basi. Bayu mengangguk. Siapa targetnya? Aisyah menyandarkan punggung ke kursi, menatap Bayu dengan mata yang tajam. Reza. Tidak ada kejutan di wajah Bayu. Ia tahu betul siapa Aisyah. Wanita itu bukan tipe yang akan duduk diam dan membiarkan dirinya dipermainkan. Dalam seminggu, aku akan punya jawabannya, ujar Bayu. Aisyah mengangguk puas. Beri aku detailnya, tapi jangan bertindak apapun sebelum aku bilang. Bayu tersenyum tipis. Tentu. Aku tahu kau punya rencana. Aisyah tersenyum kembali, tetapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang lebih dalam, ketenangan seorang wanita yang sudah mempersiapkan perang. Dan ini baru permulaan. 3 hari berlalu, dan Bayu akhirnya mengirimkan laporan yang ditunggu Aisyah. Di tangannya, terdapat foto-foto yang berbicara lebih lantang daripada 1000 kata. Reza terlihat keluar dari sebuah hotel mewah, bersama seorang wanita berambut panjang dengan tubuh ramping. Wajahnya tertutup masker, tapi gesturnya jelas menunjukkan keintiman. Aisyah menatap foto-foto itu tanpa ekspresi. Namanya Karin, kata Bayu sambil meletakkan selembar kertas di atas meja.
Ia bekerja sebagai staf pemasaran di salah satu perusahaan investasi. Masih muda, ambisius, dan... Bayu berhenti sejenak, menatap Aisyah dengan ragu. Dan... Aisyah mendongak, suaranya dingin. Bayu menarik napas. Sepertinya dia tidak hanya bersama Reza. Dari informasi yang kudapat, dia juga dekat dengan seorang pria lain, seorang klien perusahaannya. Aisyah mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. Menarik. Ada sesuatu yang berputar di kepalanya, sebuah skenario yang jauh lebih besar dari sekadar mengungkap perselingkuhan. Jika Karin adalah wanita yang bermain dengan banyak pria, maka Aisyah akan memanfaatkan itu. Kita buat dia jatuh ke dalam permainannya sendiri, gumam Aisyah pelan. Bayu menatapnya penuh minat. Apa rencanamu? Aisyah berdiri, berjalan ke jendela. Kota yang berkilauan di bawah sana terasa seperti papan catur, dan ia adalah pemain yang sedang menyusun strategi. Aku ingin tahu sejauh mana hubungan mereka, katanya akhirnya. Aku ingin tahu di mana mereka bertemu, kapan, dan bagaimana cara Karin menggoda Reza. Bayu mengangguk. Aku bisa menempatkan seseorang untuk mengawasi. Aisyah tersenyum. Tidak perlu. Aku akan menangani ini sendiri. Bayu tampak terkejut, tapi ia tidak mempertanyakan keputusan itu. Ia tahu, jika Aisyah sudah memiliki rencana, maka tidak ada yang bisa mengubahnya. Malam itu, Aisyah mengenakan gaun elegan dan merapikan rambutnya. Ia menatap bayangannya di cermin, memastikan tidak ada celah dalam penampilannya. Jika Reza bisa bermain di belakangnya, maka ia juga bisa masuk ke dalam permainannya. Hanya saja, ia tidak akan menjadi korban. Ia akan menjadi dalang. Aisyah duduk di sudut lounge hotel mewah, di meja yang cukup jauh untuk tidak menarik perhatian, tetapi cukup strategis untuk mengawasi. Matanya tajam, memindai ruangan dengan ketenangan seorang pemburu yang menunggu mangsanya lengah. Dan di sanalah mereka. Reza dan Karin duduk di meja dekat jendela, tertawa pelan dengan segelas anggur di tangan masing-masing. Karin mengenakan gaun merah elegan, rambutnya tergerai sempurna, bibirnya melengkung dalam senyuman menggoda. Reza, suami yang dulu begitu setia, kini hanyut dalam permainan wanita itu. Aisyah tidak menunjukkan reaksi apapun. Tidak ada amarah yang membakar, tidak ada air mata yang ingin tumpah. Hanya ketenangan yang menusuk. Perlahan, ia mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto, memastikan sudut terbaik agar wajah mereka terlihat jelas. Kemudian, dengan gerakan santai, ia mengirim pesan kepada Bayu. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Bayu yang sudah menunggu di luar hotel langsung bergerak. Sesuai rencana, ia sudah menyiapkan seseorang yang akan memainkan peran penting dalam jebakan ini. Arman, seorang pria tampan dengan pesona yang cukup untuk menarik perhatian wanita manapun. Dan targetnya adalah Karin. Tak butuh waktu lama. Saat Reza pergi ke kamar mandi, Arman mendekati Karin, menawarkan senyum penuh misteri. Ia berbicara dengan tenang, membisikkan sesuatu di telinga wanita itu, lalu tertawa pelan saat melihat bagaimana mata Karin berbinar. Dari tempatnya duduk, Aisyah menyaksikan semuanya. Saat Reza kembali, ia tidak menyadari ada sesuatu yang berubah dalam sorot mata Karin. Wanita itu kini memiliki ekspresi berbeda, seolah ada peluang baru yang lebih menarik daripada suami Aisyah. Sempurna. Aisyah berdiri, merapikan gaunnya, lalu meninggalkan lounge dengan langkah anggun. Ia tidak perlu terburu-buru. Jebakan telah dipasang, dan benang-benang permainan mulai bergerak sesuai rencananya. Karin mungkin berpikir dirinya adalah pemain ulung, tetapi ia baru saja melangkah ke dalam permainan yang lebih besar, permainan yang dikendalikan oleh Aisyah. Dan yang tidak diketahui Reza, kehancurannya sudah dimulai sejak malam ini. Aisyah menunggu dengan sabar. Ia tidak perlu terburu-buru. Seperti seekor laba-laba yang telah menenun jaringnya dengan sempurna, ia hanya perlu membiarkan mangsanya terjebak sendiri. Dan itu mulai terjadi. Beberapa hari setelah pertemuan di lounge hotel, Bayu mengirim laporan terbaru. Karin dan Arman telah bertemu 2 kali. Pertama di sebuah restoran mahal, lalu di apartemen pribadi Karin. Sepertinya dia tidak bisa menolak pesona Arman, kata Bayu sambil menyeringai. Aisyah tersenyum tipis. Bagus. Pastikan kita punya bukti yang cukup. Di sisi lain,
Reza masih tenggelam dalam kebodohannya. Ia berpikir bahwa perselingkuhannya tetap aman, bahwa ia masih mengendalikan situasi. Setiap malam, ia pulang dengan senyum palsu, mencium kening Aisyah, seolah tidak ada yang berubah. Namun, Aisyah melihat segalanya. Malam itu, ia memutuskan untuk mengambil langkah berikutnya. Ia menyusun pesan anonim dan mengirimkannya ke ponsel Reza. Kau pikir Karin hanya bersamamu? Dia juga punya pria lain. Periksa sendiri jika tak percaya. Pesan itu cukup untuk memancing keraguan tanpa terlalu terang-terangan. Ia ingin Reza mencari sendiri, ingin suaminya mulai merasakan apa yang akan terjadi ketika kepercayaan dihancurkan. Dan benar saja. Malam berikutnya, Reza tampak gelisah. Saat ia berpikir Aisyah sudah tidur, ia keluar dari kamar dan menelepon seseorang. Aisyah tersenyum dalam kegelapan. Ia tahu pasti siapa yang dihubungi Reza. Pagi harinya, Bayu mengabarkan bahwa Reza mulai membuntuti Karin. Ia pergi ke apartemen wanita itu, dan dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Arman keluar dari sana, mengenakan pakaian yang sama seperti malam sebelumnya. Reza terpaku. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sedikit dari apa yang Aisyah rasakan. Namun, ini belum selesai. Aisyah tahu, setelah ini, Reza akan mendekati Karin. Akan ada pertengkaran, tuduhan, dan kebohongan yang berusaha dibenarkan. Dan di saat itulah, ia akan masuk ke dalam permainan dan menjatuhkan semuanya sekaligus. Reza berdiri di depan pintu apartemen Karin. Napasnya berat, pikirannya penuh dengan kecurigaan yang perlahan berubah menjadi kemarahan. Ia tidak langsung mengetuk, mencoba menenangkan diri, tetapi bayangan Arman keluar dari sini tadi malam terus menghantuinya. Akhirnya, ia menekan bel. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan di baliknya berdiri Karin dengan ekspresi terkejut yang tidak cukup meyakinkan. "Reza? Kok tumben datang tanpa bilang?" Suaranya terdengar ragu. Reza melangkah masuk tanpa diundang, matanya menyapu ruangan, mencari sesuatu, atau seseorang. "Kau sendirian?" tanyanya dingin. Karin tersenyum, meski matanya menyiratkan kegelisahan. "Tentu saja." "Kenapa?" Reza tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke tengah ruangan, menatap sofa yang tampak sedikit berantakan, lalu mengarah ke meja di sudut ruangan. Di sana, ada 2 gelas anggur, salah satunya masih berisi setengah penuh. "Siapa yang datang tadi malam?" Suaranya pelan, tapi penuh tekanan. Karin tersentak, namun dengan cepat memasang wajah polos. "Apa maksudmu?" "Aku cuma di rumah, istirahat." Reza menatapnya tajam. "Jangan bohong, Karin." Karin tersenyum tipis, kali ini berbeda. Seolah ia menyadari bahwa kebohongan tidak akan menyelamatkannya lagi. "Jadi kau tahu?" katanya pelan. "Lucu. Kau marah karena mengira aku bersama pria lain, sementara kau sendiri masih terikat pernikahan dengan Aisyah." Reza terdiam. "Kenapa?" "Takut rasanya dikhianati," lanjut Karin, melipat tangannya di dada. "Atau kau hanya tak terima kalau aku punya pilihan selain dirimu?" Reza tidak menjawab. Dadanya naik turun, pikirannya kacau. Ia ingin marah, ingin berteriak, tetapi di satu sisi, ia tahu Karin benar. Karin bukan miliknya. Ia hanya seorang pria yang mengkhianati istrinya, dan kini ia merasakan bagaimana rasanya dikhianati kembali. Namun, sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, ponselnya bergetar. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkannya dari saku. Satu pesan masuk, tanpa nama pengirim. "Apa yang kau rasakan saat dikhianati? Aku ingin tahu." "Aisyah." Jantung Reza berhenti sejenak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aisyah tahu. Dan jika Aisyah sudah tahu, maka ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari kehancuran yang sebenarnya. Reza duduk di dalam mobilnya, memandangi layar ponselnya yang masih menampilkan pesan dari Aisyah. Tenggorokannya terasa kering. Kepanikannya semakin menjadi ketika ia menyadari satu hal, Aisyah bukan tipe wanita yang akan menangis dan memohon. Ia tipe wanita yang akan membalas. Tanpa berpikir panjang, Reza segera melajukan mobilnya ke rumah. Setibanya di sana, rumah tampak seperti biasa,
tidak ada tanda-tanda kehancuran atau amukan. Tapi justru itu yang membuatnya semakin gelisah. Ketika ia masuk, Aisyah sudah menunggunya di ruang tamu. Wanita itu duduk dengan anggun di sofa, kakinya bersilang, wajahnya tenang seperti biasa. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat dada Reza semakin sesak. Aisyah, aku bisa jelaskan, kata Reza buru-buru. Aisyah menaikkan alis, seolah mendengar sesuatu yang sangat menggelikan. Jelaskan apa? Bahwa kau selingkuh? Atau bahwa kau baru saja menemukan kekasihmu bermain di belakangmu? Reza terkesiap. Aisyah tahu. Tidak perlu menjawab. Lanjut Aisyah sebelum Reza sempat berkata apapun. Karena aku sudah tahu semuanya, Reza. Sejak berbulan-bulan lalu. Jantung Reza mencelos. Jika Aisyah sudah tahu selama ini, mengapa ia tetap diam? Mengapa ia tidak langsung menghadapinya? Seakan bisa membaca pikirannya, Aisyah tersenyum dingin. Kau tahu apa bedanya aku dan kau, Reza? Suaranya lembut, namun menusuk. Kau bermain dengan emosi dan nafsu. Aku bermain dengan akal dan strategi. Reza menelan ludah. Aku bisa saja langsung mengusirmu saat pertama kali aku tahu, lanjut Aisyah. Tapi di mana kesenangannya? Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin kau kehilangan segalanya, perlahan, sampai kau tidak punya apa-apa lagi. Reza mencengkeram sandaran sofa, rahangnya mengeras. Apa yang sudah kau lakukan, Aisyah? Wanita itu mengangkat bahunya dengan santai. Oh, tidak banyak. Hanya memastikan bahwa bisnis yang kita bangun bersama kini berada di bawah kendaliku sepenuhnya. Reza membelalak. Aku sudah bertemu pengacaraku, lanjutnya dengan nada puas. Dan karena sebagian besar aset perusahaan menggunakan namaku, kau praktis tidak memiliki hak atasnya lagi. Surat gugatan cerai juga sudah disiapkan. Oh, dan satu hal lagi. Aisyah menyandarkan tubuhnya ke sofa, matanya menyala dengan kemenangan. Aku punya cukup bukti untuk menghancurkan reputasimu. Perselingkuhan, transaksi mencurigakan, bahkan skandal yang bisa membuat klien-klien besar berpaling darimu. Reza merasa dunianya berputar. Ini tidak mungkin. Ini tidak boleh terjadi. Tidak, Aisyah. Kau tidak bisa melakukan ini. Aisyah tertawa pelan. Reza, sayang, aku sudah melakukannya. Suara ketukan pintu terdengar. Bayu masuk dengan ekspresi tanpa emosi, membawa setumpuk dokumen di tangannya. Surat perjanjian sudah siap, kata Bayu sambil meletakkan berkas di meja. Tanda tangani, atau kami akan membawa ini ke pengadilan dan memastikan kau tidak hanya kehilangan bisnis, tapi juga reputasimu. Reza menatap dokumen itu dengan tangan gemetar. Dalam sekejap, hidupnya yang sempurna mulai hancur di hadapannya. Dan Aisyah? Ia hanya duduk di sana, menyaksikan semuanya dengan mata yang berkilat puas. Permainan baru saja mencapai puncaknya. Reza menatap dokumen di depannya, matanya penuh kepanikan. Jemarinya gemetar saat ia meraih lembar pertama. Semua yang tertulis di sana bukan sekadar ancaman, ini adalah kehancuran yang nyata. Aisyah, kau tak perlu melakukan ini. Suaranya bergetar, mencoba mengendalikan situasi. Kita bisa bicara. Aku tahu aku salah, tapi ini terlalu berlebihan. Aisyah tersenyum tipis, ekspresinya tetap dingin. Terlalu berlebihan? Kau mengkhianatiku selama berbulan-bulan, bermain di belakangku seolah aku ini buta, dan sekarang kau ingin aku berbelas kasihan. Reza membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Sudah kubilang, Reza, lanjut Aisyah, suaranya semakin tegas. Aku tidak bermain dengan emosi sepertimu. Aku menunggu, mengumpulkan bukti, dan sekarang aku memastikan kau kehilangan segalanya. Bisnis, reputasi, bahkan wanita yang kau pikir bisa kau miliki selamanya. Reza terdiam. Kata-kata terakhir itu menusuknya. Omong-omong soal wanita itu. Aisyah berdeham pelan, melirik Bayu. Bayu mengeluarkan ponselnya, memutar sebuah rekaman suara. Reza bukan siapa-siapa lagi. Aku tidak bisa bertahan dengan pria yang sudah kehilangan segalanya. Jika kau benar-benar punya sesuatu untukku, buktikan. Jika tidak, aku harus mencari pilihan lain.
Itu suara Karin. Reza merasa seperti dihantam keras di dada. Ia tak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Karin, gumamnya pelan. Aisyah menyandarkan tubuhnya dengan santai. Kau pikir dia akan bertahan setelah tahu kau tak punya apa-apa lagi? Suaranya terdengar hampir simpatik, tapi senyumnya menunjukkan sesuatu yang lain, kemenangan. Wanita sepertinya hanya tertarik pada pria yang bisa memberinya keuntungan. Dan kau, sayang, sudah bukan pria itu lagi. Reza menggigit bibirnya. Amarah dan ketakutan bercampur dalam pikirannya. Ia ingin menyangkal, ingin melawan, tapi semuanya terasa sia-sia. Dengar, Aisyah. Suaranya melemah. Aku bisa memperbaiki ini. Aku bisa berubah. Aisyah menghela napas, lalu mencondongkan tubuh ke depan, menatapnya langsung. Reza, satu-satunya perubahan yang kau alami adalah bagaimana kau jatuh dari atas ke dasar yang paling rendah. Katanya pelan, namun menusuk. Dan aku tidak punya waktu untuk menyaksikan kau mencoba merangkak naik lagi. Bayu meletakkan pena di atas dokumen. Tanda tangani, katanya datar. Reza menatap pena itu. Tidak ada jalan keluar. Dengan tangan gemetar, ia meraihnya, lalu menorehkan tanda tangannya di atas kertas yang akan mengakhiri segalanya. Saat tinta mengering, Aisyah bangkit berdiri. Selamat tinggal, Reza, katanya tanpa emosi. Selamat menikmati kehancuranmu. Dan dengan langkah anggun, ia pergi, meninggalkan Reza sendirian dengan reruntuhan hidupnya. Reza duduk terpaku di sofa, matanya kosong menatap dokumen yang baru saja ia tanda tangani. Dalam hitungan menit, hidupnya telah berubah drastis. Ia kehilangan segalanya, istrinya, bisnisnya, dan kini, mungkin juga wanita yang ia kejar dengan bodohnya. Pikirannya masih kacau ketika ponselnya bergetar. Nama Karin muncul di layar. Tanpa ragu, ia mengangkatnya. Karin, aku dengar kau sudah kehilangan semuanya. Suara Karin terdengar dingin, jauh berbeda dari biasanya. Reza meneguk ludah. Aku bisa membangun semuanya kembali. Aku masih punya koneksi, masih bisa mencari jalan. Terdengar tawa kecil dari seberang telepon. Oh, Reza, kau masih belum mengerti, ya? Alis Reza berkerut. Apa maksudmu? Aku tidak bisa bersama pria yang tidak punya apa-apa, jawab Karin tanpa basa-basi. Kau bukan siapa-siapa lagi, Reza. Aku butuh seseorang yang bisa memberiku kepastian, bukan seseorang yang baru saja kehilangan bisnis dan reputasi. Dada Reza terasa dihantam palu godam. Karin, kau tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Kenapa tidak? Tanya Karin santai. Kau pikir aku akan setia padamu setelah semua ini? Aku sudah punya rencana lain. Reza, kau bukan bagian dari itu. Seketika, semua menjadi jelas bagi Reza. Karin tidak pernah benar-benar mencintainya. Ia hanya memanfaatkan apa yang bisa diberikan Reza. Uang, status, kenyamanan. Dan kini, ketika semua itu hilang, Karin pun tak ragu untuk membuangnya seperti sampah. Karin, kumohon, aku butuh kau. Suara Reza bergetar, putus asa. Terlambat, jawab Karin tajam. Jangan hubungi aku lagi. Klik. Sambungan terputus. Reza menatap layar ponselnya dengan wajah pucat. Dadanya terasa sesak. Ia kehilangan Aisyah. Ia kehilangan bisnisnya. Dan kini, ia juga kehilangan Karin. Semua yang ia korbankan, semua kebohongan yang ia jalani, semuanya berakhir dalam kehancuran. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi lagi. Tapi kali ini bukan panggilan, melainkan notifikasi berita. Skandal perselingkuhan pengusaha Reza Arianto mencuat ke publik. Mantan istrinya, Aisyah Pramesti, kini resmi mengambil alih bisnis mereka sepenuhnya. Jantung Reza berdetak kencang. Ia membuka berita itu dengan tangan gemetar. Ada foto Aisyah, berdiri di depan kantor utama dengan ekspresi percaya diri, dikelilingi rekan bisnis yang dulu setia padanya. Ia menang. Sementara Reza, ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, jatuh semakin dalam ke titik terendah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Aisyah berdiri di depan jendela kantornya yang baru, kantor yang dulu dikuasai Reza. Dari sini,
Ia bisa melihat seluruh kota, gedung-gedung tinggi yang menjulang, jalanan sibuk yang terus bergerak. Dunia berjalan seperti biasa, seakan tak peduli bahwa seorang pria baru saja kehilangan segalanya. Ia menarik napas dalam, menikmati udara kemenangan. Semua dokumen kepemilikan sudah beres. Suara Bayu terdengar di belakangnya. Reza resmi keluar dari perusahaan. Semua mitra bisnis juga tetap bersama kita. Tidak ada yang berpihak padanya. Aisyah tersenyum tipis. Bagus. Bayu ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, kau benar-benar menjalankan rencanamu sampai akhir. Tidak ada celah sedikit pun untuk Reza bangkit kembali. Aisyah menoleh, menatap Bayu dengan mata tajam. Kau tahu apa yang paling memuaskan? Bayu menggeleng pelan. Aisyah berbalik, menatap kembali keluar jendela. Bukan karena aku berhasil mengambil bisnis ini. Bukan karena aku menghancurkannya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan, tapi karena aku membuatnya jatuh ke dalam perangkap yang ia buat sendiri. Bayu mengangguk paham. Dan sekarang? Aisyah tersenyum. Sekarang aku hidup untuk diriku sendiri. Sementara itu, di tempat lain, Reza terduduk di sebuah kafe murah. Rambutnya berantakan, wajahnya kusut, dan matanya kosong. Dunia yang dulu ia kuasai kini terasa begitu asing. Tak ada lagi klien yang menelepon, tak ada lagi kemewahan yang menyertainya. Tak ada lagi Aisyah. Tak ada lagi Karin. Ia telah kehilangan segalanya. Dari layar televisi di sudut ruangan, sebuah berita kembali menampilkan Aisyah. Ia sedang menghadiri acara bisnis besar, dikelilingi orang-orang penting. Senyumnya bersinar, penuh percaya diri. Reza mengepalkan tangan, tapi tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Aisyah sudah menang. Dan ia hanyalah bayangan dari pria yang dulu merasa berkuasa. Aisyah tidak hanya bertahan, ia berkembang. Ia tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Dan Reza hanya bisa menatapnya dari kejauhan, menyadari bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Aisyah telah melalui perjalanan yang penuh dengan pengkhianatan, kesakitan, dan kebangkitan. Ia bukan hanya berhasil keluar dari bayang-bayang Reza, tetapi juga membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar istri seorang pengusaha. Ia adalah wanita yang tangguh, cerdas, dan mampu mengendalikan takdirnya sendiri. Sementara itu, Reza harus menelan kepahitan akibat perbuatannya sendiri. Ia kehilangan segalanya, harta, status, bahkan orang yang ia pikir akan tetap bersamanya. Hidupnya kini hanya bayangan dari kejayaannya yang dulu. Aisyah telah menang. Namun, lebih dari sekadar kemenangan atas Reza, ia telah memenangkan dirinya sendiri. Hidup selalu memberikan pelajaran. Dan bagi mereka yang mengkhianati kepercayaan, pelajaran itu datang dengan harga yang sangat mahal.